Salam, selamat berjumpa kembali dengan GKI Eklesia. Dan pada kesempatan ini saya akan bersama-sama mengajak menaikkan satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, dan agung jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saudara, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah pada minggu ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah Engkau, supaya lewat firman-Mu kami boleh semakin dikuatkan di dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang kami alami pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kemenangan, di dalam firman-Mu ada kelepasan, di dalam firman-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan,
dan Tuhan teguhkan imannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu manusia biasa, pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, agar firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema di dalam setiap kami yang mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama saya tidak menyampaikan firman Tuhan, sudah beberapa minggu ini, karena mungkin bukan jadwal saya. Jadi sekarang ini kebetulan jadwal saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Dan pada kesempatan ini saudara, saya akan mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-31 saudara, ayatnya yang ke-16 ya, dikatakan demikian firman Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tema perenungan firman Tuhan yang berjudul menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Saudara, ketika kita menghadapi berbagai masalah hidup, ketika kita mengalami berbagai masalah pergumulan, mungkin perekonomian, mungkin sakit penyakit, mungkin persoalan di dalam rumah tangga, persoalan suami istri, persoalan antara anak dan orang tua, persoalan di dalam pekerjaan, di tempat kerja dan sebagainya. Dan ketika kita mengalami persoalan demi persoalan, seringkali satu hal yang kita harapkan dan kita ingin sekali bahwa persoalan kita itu segera selesai dan segera mengalami solusi sehingga tidak berkepanjangan. Tetapi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa masalah juga terkadang menjadikan kita menghadapi segala sesuatu semakin lebih dewasa. Dewasa dalam karakter, dewasa dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu pemazmur katakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku. Saudara, kita tahu bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Musa, dan di sini Daud mengatakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Saudara, bahwa kita semua memiliki masa hidup yang sudah Tuhan tetapkan, dan masa hidup kita ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mengalami tantangan masalah, persoalan hidup, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami persoalan hidup itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, terlebih kepada setiap hamba-hambanya, anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengalami kesusahan, tentulah Tuhan juga akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, saya membaca sebuah buku mengisahkan seorang hamba Tuhan yang bernama Andrew, di mana beliau berasal dari Afrika, saudara, Afrika Selatan. Dan dia pada saat itu mengunjungi
eh, negara Inggris pada tahun 1895. Ketika ia berada di Inggris, Andrew ini, saudara, tiba-tiba mengalami sakit nyeri yang begitu sangat mengganggu aktivitas kegiatan pelayanannya sehari-hari, di mana di punggungnya begitu sangat terasa nyeri apabila ia berdiri, berjalan, ataupun ia melakukan kegerakan. Dan dia sangat menderita dengan sakit punggung yang begitu sangat mengganggu aktivitasnya ini, saudara. Ketika Andrew mengalami rasa sakit ini, ya, kemudian kebetulan dia menginap di sebuah penginapan yang ditempatinya. Lalu ada seorang bercerita kepada Andrew bahwa orang tersebut mengalami masalah yang begitu besar. Dan kemudian Andrew memberikan nasihat yang sangat bijaksana kepada seorang yang mengalami masalah luar biasa ini tuh, saudara. Kemudian Andrew memberikan tips bagaimana menghadapi masalah kesulitan tersebut, yang dituliskan oleh Andrew sebagai berikut, saudara. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, dia katakan bahwa ia sakit nyeri punggung itu juga adalah Tuhan yang memberikannya. Dan Tuhanlah yang membawa Andrew dari Afrika Selatan ke Inggris dengan maksud dan tujuan Tuhan yang tertentu. Andrew mengatakan bahwa Tuhanlah yang membawa dirinya dari Afrika Selatan sampai ke Inggris pada tahun 1895. Dan oleh karena kehendaknya lah aku mengalami sakit seperti ini. Dan itulah keyakinanku, kata Andrew kepada orang yang ingin minta dinasihatin untuk mengatasi persoalan hidupnya. Kemudian Tuhan akan selalu menjagaku dalam naungan kasih-Nya dan memberiku anugerah di masa pencobaan ini untuk tetap berperilaku selayaknya anaknya. Kemudian Andrew mengatakan Tuhan akan menjadikan pencobaan ini sebagai berkat. Saudara, seringkali kita menganggap bahwa kesusahan adalah sesuatu yang sial. Sebenarnya Andrew memiliki keyakinan bahwa penderitaannya, sakit pinggangnya itu karena dia meyakini itu adalah bagian dari berkat Tuhan juga, karena Tuhan punya rancangan yang tersendiri. Saudaraku, ketika di dalam kitab Ayub kita melihat seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ayub adalah seorang hamba yang begitu luar biasa imannya. Ketika iblis mulai menghancurkan kehidupan Ayub,
dari harta kekayaannya, keluarganya, anak-anaknya, ladangnya dan semuanya hancur. Bahkan sampai Ayub sendiri menderita sakit penyakit yang tidak bisa diobati, saudara. Tetapi Ayub mengatakan bahwa apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja, sementara hal yang buruk kita memaki-maki Tuhan. Dalam segala kondisi, Ayub tidak pernah meragukan imannya kepada Tuhan. Ia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia tetap yakin bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bagian B, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kehidupan Daud, saudara, begitu banyak mengalami tantangan dan persoalan hidup. Daud dikejar-kejar oleh musuh Filistin. Bahkan Daud juga mengalami hal-hal yang begitu berat di dalam kehidupannya. Namun Daud memiliki keyakinan bahwa menurut waktunya Tuhan, pastilah pertolongan akan menjadi bagiannya yang diberikan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan bisa menjadi berkat bagi kita yang menjalaninya dengan segala kerendahan hati dan terus berserah pasrah kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya menurut kehendaknya. Karena waktu Tuhan adalah karios, waktu Tuhan adalah yang pas, waktu Tuhan bukan waktu kita. Seringkali kita ingin yang instan, tapi Tuhan memakai persoalan hidup, memakai kesulitan hidup kita, memakai pergumulan pencobaan yang kita alami untuk menguji iman kita. Sehingga saudara, ketika iman kita teruji dan kita sungguh hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas kehidupan kita semuanya. Yang terakhir, saudara, pada waktu terbaik yang telah ditetapkannya, Dia akan melepaskanku dari masalah itu. Tetapi hanya Dia yang mengetahui cara dan waktunya hal itu terjadi. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu yang pas, bagaimana caranya, dan waktu terjadinya kapan. Itu hanya Tuhan yang tahu, saudaraku. Dan ketika kita menghadapi persoalan hidup, baiknya kita terus berdiam diri di hadirat Tuhan. Karena dengan berdiam diri di hadirat Tuhan, maka kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu penuh damai sejahtera masuk di dalam hati kita, saudara.
Tuhan senantiasa memelihara kehidupan setiap umatnya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering menginginkan solusi yang instan dan cepat. Tetapi ada hal-hal yang tidak dapat serta-merta dikesampingkan dan hanya dapat diterima dengan lapang dada. Jadi saudara, terima dengan lapang dada apapun persoalan saudara saat ini. Terima dengan lapang dada. Karena ketika kita menerima dengan lapang dada, ada kelegaan saudara. Dan ketika ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menjaga kita semua menurut kasih-Nya. Oleh anugerah-Nya, kita dapat mempercayai Tuhan. Ya saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan corona ini tetap ada di Indonesia. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa pemerintah telah menghimbau untuk satu kegerakan new normal yang esensinya kita tetap harus memprioritaskan protokol kesehatan. Jangan karena kita menganggap new normal lalu kita melakukan sebebas-bebasnya. Tetap saudara, Tuhan memberikan kita semua akal budi, hikmat, marifat untuk kita mengatasi setiap persoalan hidup, termasuk persoalan COVID-19 ini saudara. Dengan kita tetap terus memperhatikan anjuran bimbingan dari pemerintah, maka kita percaya kita terhindar daripada kesulitan, kesusahan COVID-19. Dan kita percaya tentulah kita akan diberikan kewaspadaan menyingkapi segala sesuatu, sehingga hidup kita bisa kita terus rasakan sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan senantiasa ada bersama kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi, persoalan apapun yang saudara hadapi saat ini, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, karena hanya di dalam tangan Tuhan kita ada aman saudara, kita ada dalam perlindungannya. Dan sebab itu Daud berseru kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang kedua pada pasal 31, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Saya akan garis bawahi
Padamu Tuhan aku berlindung. Ini adalah satu seruan Daud yang tidak meragukan bahwa perlindungan, keamanan hanya ada pada pribadi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, terus kita tetap semangat, terus kita tetap memiliki pengharapan kedepannya akan lebih baik, dan sesuai menurut waktunya Tuhan, segala sesuatu akan dipulihkan. Kiranya pada ibadah kita pagi hari ini saudara bisa meneguhkan iman kita, dan kita akan merasakan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya jemaat GKI, pada beberapa minggu ke depan nanti kita sudah akan mulai ibadah seperti sedia kala, dan kita akan melakukan protokol-protokol kesehatan di dalam tempat ibadah, tetap memakai masker dan juga mengutamakan jaga jarak. Kita harus taati peraturan pemerintah agar kita tidak mengalami kesusahan ataupun mengalami hal-hal yang berkaitan dengan virus corona. Karena kalau kita melanggar saudara, maka kita mengalami kesusahan dari virus corona ini. Saudara, Tuhan tempat perlindungan, tempat kita berseru, Tuhan tempat sandaran kita dalam segala persoalan hidup. Karena Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita akhiri ibadah kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengizinkan penderitaan, mengizinkan segala persoalan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan anugerah-Mu, akan memberikan kasih-Mu, akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu di dalam menghadapi, menjalani setiap tantangan, penderitaan, persoalan hidup di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Namun suatu hal yang kami percaya, bahwa waktu Tuhan akan tiba memberikan kemenangan bagi setiap kami. Waktu Tuhan akan tiba, kami akan mendapatkan anugerah, kebebasan, kemenangan atas persoalan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau tolong mereka, apapun persoalan hidup mereka, Tuhan, berikan solusi jalan terbaik, berikan pertolongan tepat pada waktunya yang Tuhan kehendaki. Berkatilah tiap-tiap keluarga, berkatilah tiap-tiap kepala rumah tangga, tiap-tiap istri, bahkan anak. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Engkau memberkati juga pemerintahan kami, agar kiranya Tuhan, bangsa Indonesia semakin mengalami pemulihan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya,
Sama-sama kita katakan amin.